Aja. Aduh, udah profesi kan? Astaga. Mau kemana ini? Pasangan ahoy-ahoy. Baru yang sopirnya siapa? Rocky Gerung. Asik juga ya. Pasangan yang sangat serasi dan selaras. Mantap, 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 mantap. Hati-hati ya. Rocky Gerung, lihat-lihat jalan itu. Kasihan si mbaknya sama masnya di depan dulu. Bawa termos lagi. Wele, 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 wele. Love-nya terbang-terbang. Loh. Kursi dari Bude. Oh ini yang kemarin ya. Cucunya itu dapat itu kursi DPR RI. Oh, ngapain Mas Er? Dari sampah yang teriak-teriak mau ganti Gibran dengan Anies itu loh Mas. Kok di situ tuh? Sampah. Ya itu kan sampah Mas yang teriak-teriak nggak mau Gibran mau diganti sama Anies. Kok di sini tuh? Sampahnya Indonesia. Makanya mau tak cari di sini Mas. Sampah. Orangnya itu siapa tahu ada di sini gitu loh. Makanya mau tak Ada cari. tuh tadi Kurang Amin ajar Rais itu. sama Rocky Gerung tadi. Lah kok enak itu loh. Anies suruh gantikan Gibran. Itu kayak apa itu? Kurang ajar betul itu. Makanya tak cari di sini Mas. Waduh, Kalau ada mau tak kurang ajar. karung ini mau tak buang ke Irak sana. Yo. Kurang Di ajar. Libanon aja Mas. Kok bisa loh Gibran mau diganti sama Anies loh. Makanya tak cari di tempat sampah Mas. Saya dapat info katanya Di tempat di tempat sampah orangnya itu biasanya sembunyi ya. Tak cari. Iya, sampah politik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu. Mulai lagi. Kemana aja bu? Kok akhir-akhir ini jarang banget nongol. Kok ngomong begitu? Mentang-mentang lah. Kenapa? Ya mentang-mentang sekarang anak kandung sudah berhasil menjadi ketua DPR RI sebanyak 2 kali. Terus keponakan udah ditunjuk langsung menjadi anggota DPR. Belum lagi cucu udah melenggang ke Senayan ya kan? Ya, Wah pokoknya enak banget lah jadi ibu. Udah nggak mikirin apa-apa lagi. lah iyalah. Oh iyalah. Ini parah nih. Tapi bu, yang paling membahagiakan lagi di antara semua itu, Apa? walaupun sekarang keluarga Bung Karno itu banyak yang melenggang ke Senayan, tapi nggak ada tuh yang ngomong politik dinasti itu nggak ada. Nggak berani itu sama ibu, sama partai ibu nggak berani mereka. Ya tentu dong. Beda sama keluarga Pak Mulyono. Kenapa? Kalau keluarga Pak Mulyono mah walaupun produk pilihan rakyat tapi bersangkutan dengan Pak Mulyono tetap dibilang dinasti ya kan. Iya, betul. Di demo kesana kesini politik dinasti katanya, walaupun itu produk pilihan rakyat. Beda dengan partai ibu. Walaupun istilahnya ditunjuk langsung sama ketum gitu, tapi enggak ada yang ngomong dinasti itu. Kenapa ya? Itulah enaknya jadi kader partai ibu. Gak ada yang berani. Apa sih rahasianya bu? Mungkin saya pinter. Saya pintar. Bu, Ya, kalau bisa saya juga ditunjuk dong bu jadi anggota DPR. Saya juga mau. kamu benar tuh nih. siapa? Ya bukan siapa-siapa sih, Itu siapa? tapi kali aja berkat ibu yang nunjuk gitu ya. Siapa tahu saya bisa melenggang ke Senayan gitu. Enak men ya. Enak menit. Bisa nggak ibu bantu saya? Nggak bisa.
Jadi benar nih Ibu nggak bisa bantu saya untuk jadi anggota DPR gitu? No. No. Bisa? No and no. Ya udah deh kalau nggak bisa, saya jadi rakyat jelata aja deh. Ya sudah. Sudah. No, no, no. Salam waras dan salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Barusan kita melihat video-video ngakak di mana ada sebuah video editan anak si Abah sedang menjahit celananya yang sedang robek ya. Kemudian ada sebuah perjalanan yang sangat indah di mana di situ ada si Zengguni sama si embahnya. Terus yang bawa itu odong-odong atau apa itu si Rocky Gerung. Keren juga. Dan yang lebih menariknya lagi itu adalah video terakhir tadi. Sebuah percakapan antara Abang Jamie bersama dengan Omak Mega. Ya, sebuah percakapan yang tentunya mengenai berita yang lagi hangat-hangatnya terkait dengan penunjukan langsung Romy Soekarno sebagai anggota DPR RI menggantikan Arteria Dahlan. Ya, seru juga. Mari kita simak lagi video-video berikut ini. Negara ini bukan milik keluarga tertentu. Nah, kemana tuh dia dan kawan-kawannya sekarang? Kok nggak ada suaranya? Mana backsound tanah airkunya? Jadi siapa sih guys keluarga yang pengen berkuasa di negara kita itu? Keluarganya siapa sebenarnya? Gua mau ngajak kalian flashback ya. Dulu Gibran, Bobi Nasution itu diusung jadi wali kota oleh partai ini. Ada nggak dari politisi-politisi partai ini dan pendukung-pendukungnya yang teriak-teriak politik dinasti? Tentu Nggak tidak ada tuh. ada. Yang ada justru di 2015 ya, MK itu melegalkan politik dinasti. Terus siapa ketua MK-nya kala itu? Paman Usman kah? Tentu tidak. Bapak Arief Hidayat lah ketua MK kala itu, ya. Ada nggak mereka teriak-teriak politik dinasti? Nggak ada, karena semua ini ya untuk kepentingan partai mereka demi Ya, tergantung melanggengkan kepentingan, kekuasaan ya. partai mereka. Berbanding terbalik ketika 2024 Gibran maju menjadi cawapres bukan dari partai ini. Barulah mereka teriak-teriak Menggonggong. dinasti. Barulah mereka kompak menyerang Jokowi dan keluarga. Padahal kalian harusnya melihat rekam jejak kalian sendiri. Nah lo, Iya, ya. perhatikan rekan jejak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, demokrasi, tapi tidak mau menghargai suara rakyat. Yang ada ngambil kursi buat keponakannya. Aduh, Itulah. kayaknya ganti aja deh, ya nggak sih? Menenggelamkan PDI Perjuangan? Enggak kok Mas ya, enggak. Cuman untuk saat ini dan kedepannya kita tidak akan pilih lagi partai PDIP. Jadi Kenapa, Mbak? selamat tinggal partai PDIP. Kita tidak akan memilih lagi partai PDIP saat ini dan kedepannya untuk selamanya. Bye bye Gawat PDIP, ini. selamat tinggal. Ush. Peringatan darurat, negara ini Peringatan bukan milik darurat. dinasti Mulyono. Gagalkan pencalonan Kaesang, kawal keputusan MK. Sebenarnya, barusan itu saya cuma cosplay. Tujuan yang utama adalah saya cuma pengen nanya nih, kemana kemarin orang yang teriak-teriak ada peringatan darurat? Peringatan darurat. Kok Ya, hari ya. ini nggak ada lagi tuh keluar peringatan daruratnya? Kita sama-sama tahu nih, karena ada fenomena baru-baru ini di DPR. Ada orang yang setelah berbicara dengan Ndoro Putri gitu kan, merelakan kursinya untuk diberikan ke pihak lain gitu.
Setelah cucunya. berbicara dari hati ke hati dengan Doro Putri, si orang yang awalnya terpilih ini mengatakan saya sepenuhnya menghargai dan patuh terhadap keputusan Doro Putri. Maka dari itu, saya mengikuti perintah Doro Putri karena Doro Putri yang membesarkan saya. Disinilah saya besar, begitu. Ya sebenarnya kalau dibahas secara etika dan teknis di partai, itu tidaklah masalah dan itu sah. Ya kalau kita pandang dari sistemnya, ya ini seperti sistem dinasti gitu loh ya. Partai Jelas. ini, saya nggak sebut partai loh, nanti teman-teman yang nulisin di bawah partai siapa ini gitu kan. Kalau berdasarkan sistem, ini yang dikatakan sistem dinasti yang dia memilih secara aklamasi siapa yang harus duduk di kursi empuk itu. Padahal orang yang sebelumnya sudah ada terpilih, setelah berbicara dari hati ke hati, yang terpilih ini merelakan kursinya gitu ke orang yang sebenarnya tidak terpilih. Nah, sebenarnya nih, ini dinasti siapa sih? Ini dinastinya Mulyono apa dinasti-dinasti yang lain? Kira-kira negara ini punya dinasti Mulyono atau dinastinya Doro Putri sih? Kira-kira siapakah Kayaknya Doro punya Putri Doro Putri. yang dimaksud? Ya, itulah berbicara tentang dinasti politik memang berulang kali saya katakan ketika hal itu terjadi pada keluarga Pak Jokowi, mereka menyerang habis-habisan sampai membuat tagline peringatan darurat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Namun, ketika ada dinasti politik yang benar-benar dipraktikkan oleh partai-partai tertentu, tidak ada tuh yang bilang peringatan darurat, semuanya pada mingkem. Kenapa ya? Kebencian yang berlapis-lapis terhadap Jokowi, itulah yang ada di dalam hati Kebencian dan pikiran berlapis-lapis, dari guys. para pembenci. Anda sudah tahulah, VT saya yang 2 minggu lalu, saya bertanya kepada para pengguna TikTok, kira-kira siapa pembenci Jokowi yang paling jahat? Lalu pertanyaan yang nomor 1 itu muncul adalah Amin Rais, Mahfud MD, kemudian Refli Harun, Rocky Gerung, dan seterusnya. Ada sekitar 9-10 daftar. Padahal saya cuma minta 1. Dan nanti akan saya olah itu, dipresentasikan kemudian. Oke. Mantap. Saya hanya berpikir tentang orang-orang ini, kenapa ya? Kok kebencian itu nggak habis-habis ya? Saking nggak habis-habis, semakin tebal, sehingga nilai-nilai kebaikan sudah sulit untuk menembus nurani mereka. Jadi dengan demikian berarti di dalam diri mereka hanya ada rasa benci, kebencian, kemarahan, dan juga terutama dalam konteks politik penasaran. Kenapa ya kok Jokowi seorang anak orang biasa tinggal di bantaran sungai dari Solo, kok bisa jadi gubernur DKI Jakarta, kok bisa jadi presiden 2 periode lagi dan masih dicintai rakyat di akhir kepemimpinannya. Luar biasa. Dan para pembenci itu sangat minoritas dari jumlahnya. Jadi sebetulnya mereka nggak punya kekuatan yang mampu menggoncang kebaikan yang dipresentasikan oleh Jokowi dalam dirinya selama kepemimpinan yang kita lihat. aja. Sebentar lagi Pak Jokowi akan menyerahkan tugas dan jabatan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden 13 hari lagi ya guys. Gibran. Nah, kita berharap bahwa semuanya nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dan ya saya cuma mikirin juga makin penasaran lagi ini orang kalau tanggal 20 itu makin mendekat itu justru makin kepanasan mereka. Lalu membuat narasi-narasi kebencian dan mendidik bangsa ini dengan kebencian, walaupun pengaruhnya walaupun jumlahnya sedikit, tetapi pengaruh negatif juga besar. Mereka sama sekali tidak berpikir tentang kebaikan bangsa. Mereka hanya berpikir tentang kebaikan mereka sendiri, keuntungan mereka sendiri. Namanya putar juga sini, sampah. putar sini.
tidak menggunakan hati nurani, tapi yang ada hanya nafsu. Dan biasanya nafsu itu berkaitan dengan ya kedengkian, kebencian, kemarahan, penasaran dan lain-lain. Whatever lah, yang penting mereka ini memang tidak mendapat tempat di hati rakyat. Karena itu kepemimpinan Jokowi yang sudah diperagakan selama ini okelah terus dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan setidaknya untuk Indonesia yang benar-benar maju dan kuat. Oke, kita nggak perlu menunggu perubahan mereka yang membenci, tapi kita fokus kepada hal-hal yang baik dan positif bagi perkembangan negeri ini. Oke, jayalah Indonesia. Jayalah NKRI Indonesia. harga mati. Mantap. Merdeka. Merdeka. Mana nih Deddy Sitorus, Rocky Gerung, diam-diam baik, giliran keluarga Pak Jokowi makan roti doang geger se-Indonesia. Ini ada yang kalah, terus tiba-tiba dilantik, diam-diam baik. Ini untuk Bapak Arteria Dahlan ya Pak, berarti Bapak bukan berbakti untuk rakyat, tapi berbakti untuk keluarga si merah. Bener kan Pak? Oposisi yang nggak tahu diri. Itulah kalimat yang pantas untuk kita sematkan kepada mereka atau tokoh-tokoh oposan yang belakangan ini sangat gencar menyerang Pak Jokowi beserta keluarganya, teman-teman. Kenapa? Karena di samping mereka menyerang Pak Jokowi beserta keluarga, ternyata mereka juga memuji-muji Pak Prabowo dan mengatakan bahwa kami tidak punya masalah dengan Pak Prabowo dan kita harus mendukung dan mengamankan pelantikan Pak Prabowo. Padahal teman-teman ya, di tahun 2019 tokoh-tokoh oposan ini mengatakan bahwa Prabowo itu pengkhianat karena melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Dan tidakkah mereka mendengarkan pidato Pak Prabowo di penutupan Rapimnas Partai Gerindra bahwa kalau Pak Jokowi disakiti, seluruh kader dan petinggi Partai Gerindra akan merasakannya. Udahlah, kalau oposisi aja, seumur hidup bahkan oposisi aja. Lu tahu nggak apa yang terjadi di balik PDIP? Bener-bener ngeri. Ngeri gimana maksudnya Pak? Jadi gini, di pemilu kemarin PDIP itu dapat 2 jatah kursi di Dapil Jatim 6. Nah, kursi pertama yang dapat itu Pulung Agustanto, adiknya Pramono Anung. Kursi kedua yang dapat itu Sri Rahayu. Oke, berarti mereka terpilih nih ya jadi anggota DPR. Yoi, otomatis. Tapi yang apes, Sri Rahayu sama Arteria Dahlan ada di satu dapil yang sama dengan cucu Soekarno, Pak. Emang kenapa kalau satu dapil? Nah, ini yang seru. Romi Soekarno, cucu Soekarno yang tadi, itu kan ada di urutan keempat. Jadi ada Pulung, Sri Rahayu, Arteria, baru Romi kan. Nah, PDIP ngirim surat ke KPU kalau Sri Rahayu ini mengundurkan diri. Gua nggak tahu apa alasannya. Oke, terus? Kalau kayak gitu, yang mestinya naik Arteria dong, urutan ketiga. Tapi di tanggal yang sama, PDIP juga bilang kalau Arteria mengundurkan diri. Anjir, berarti mereka berdua dicekal dong ya? Bahkan Arteria aja bilang kalau ini tuh bagian dari melayani ketua umum dan keluarganya. Apalagi yang naik ini bagian dari Royal Family. Gitu katanya. Wah, gila. Sakit sih PDIP. Jadi, lu masih percaya PDIP anti politik dinasti? Dari peristiwa Arteria Dahlan yang melepaskan, kita bisa belajar dari sini. Kalau pemilu sistem terbuka itu masih bisa diatur, masih bisa orang diminta mundur atau bahkan beberapa komen dari masyarakat gue baca tuh, ya kalau kayak gini untuk apa gue kemarin nyoblos dia ya? Kalau emang akhirnya yang akan dilantik si dia itu juga. Kembalilah untuk coblos partainya, tambah lebih rumit ini. Pantes ya dulu ada keluar gagasan untuk sistem terbuka supaya tidak memilih karung di dalam kucing. Terbalik. Leave your comment below ya. Apa yang dilakukan PDIP sangat tidak pantas. 2 caleg PDIP dengan suara terbesar di daerah pemilihan Jawa Timur 6, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan diganti oleh keponakan Megawati, Romi Soekarno. Caleg PDIP dengan suara terbesar di Banten 1, Tia Rahmania diberhentikan dari partai dan kemudian diganti oleh Boni Triana. Caleg PDIP dengan suara terbesar di Jawa Tengah 5, Rahmat Handoyo juga diberhentikan dari partai dan kemudian diganti Didik Haryadi. Ini jelas mengkhianati prinsip demokrasi.
Seharusnya yang duduk di parlemen adalah mereka yang memperoleh suara tertinggi. Itulah yang menyebabkan para caleg bertarung mati-matian di lapangan. Kini setelah hasil akhir atau yang seharusnya menjadi hasil akhir tercapai, tiba-tiba saja partai membatalkan pilihan rakyat dengan pilihan para petinggi partai. Ini yang kemudian perlu kita garis bawahi. Dinasti politik ya, itu sebenarnya yes juga, asalkan diperoleh dengan cara yang demokratis. Tetapi mengganti orang yang harusnya dengan suatu impian yang sudah besar, energi yang besar, martabat keluarga yang dibawa karena berhasil memenangkan, ada banyak kerja-kerja tangan-tangan orang-orang yang membantu, tiba-tiba kemudian di-cut begitu saja atas nama dinasti politik ya, atas nama pemilik demokrasi kepartaian itu, dan kemudian menghilangkan, meluluhlantakan semua. Bukan hanya persoalan yang diganti, tetapi mereka yang menitipkan suara itu kemudian merasa kecewa, dihianati ya, dirampas ya kemerdekaan dia untuk memiliki orang yang memang mereka sukai. Nah, di sini para ketua-ketua umum partai, ya, partai manapun, pesan kami ya, para sobat-sobat bukan partai politik, mari rumuskan kembali, definisikan ulang tentang apa yang disebut demokrasi. Kalau memang tidak bisa memenangkan hati rakyat, jangan pernah mengganti mereka yang sudah terpilih. Ini pesan untuk Indonesia, Mas, bahwa demokrasi harus dikembalikan pada konteks demokrasi yang sesungguhnya, yaitu kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan bukan ada di tangan ketua umum partai dan juga para pemilik ya, investor politik yang kemudian membelakangi kemerdekaan, membelakangi kedaulatan, membelakangi harapan, impian-impian masyarakat banyak yang betul-betul telah merelakan, mengambil keputusan, menimbang dengan seksama untuk mengedepankan siapa calon dari yang mereka harapkan. Jadi pesan kita sederhana, dinasti politik sama sekali no, dinasti kesejahteraan yes, and yes ya. Ini menjadi harus. Tidak penting dia mau cucu Soekarno, cucu Soeharto, cucu Mega, cucu siapapun, bahkan cucu Jokowi. Kalau mereka tidak bisa memenangkan ya pemilihan umum secara langsung, saya kira posisikanlah mereka-mereka itu pada konteks support system yang lebih layak, yang lebih berkeadilan. Ya, sekali lagi buat saya memberikan karpet merah kepada mereka yang tidak terpilih dalam sebuah proses demokrasi itu adalah perampasan, perampokan dari demokrasi yang sesungguhnya. Dan ini menjadi sebuah catatan yang serius bagi kita untuk bersama-sama melakukan formulasi konstitusi kita untuk betul-betul linear, strength hand ya, untuk memberikan penekanan pada konteks kita menghadirkan sebuah sistem pemilu yang betul-betul apa adanya ya, bukan ada apa ya di balik itu semua. Ya, itu tadi. Memang ketika dalam sebuah partai itu melakukan yang namanya politik dinasti, tentu yang merasa dikecewakan adalah rakyat yang memilih orang tersebut. Bagaimana ketika di saat kampanye orang tersebut ya yang meraih suara terbanyak, dia mengatakan bahwa jika suatu saat nanti saya terpilih, saya akan melakukan A, B, C, D. Ya. Karena janji yang begitu manis, kemudian rakyat mempercayai dia untuk duduk di kursi empuk yang ada di Senayan. Tapi kemudian ketika masuk dalam sebuah partai, suara rakyat yang sudah dipercayakan oleh orang tersebut kemudian dikhianati oleh ketua umum partainya. Kira-kira mau ditaruh di mana mukanya rakyat ini? Apakah rakyat ini hanya dimanfaatkan hanya untuk kepentingan mereka sesaat? Lawan-lawan Pak Jokowi makin keringet dingin ya, makin kecewa, mungkin makin nangis-nangis dan guling-guling di tanah mungkin ya hari ini ketika melihat di acara ulang tahun TNI yang ke-79 ya, itu dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih gitu ya. Nah, ini merupakan simbol atau bantahan ketika banyak kecaman, bulian
atau cacian makian ya di medsos atau di media-media mengatakan bahwa Gibran tidak berani hadir ketika acara pelantikan anggota DPR RI gitu ya. Nah, ini sudah terbantahkan. Oke. Nah, ini info A1 juga ya. Jadi Jokowinomics adalah Prabowonomics. Ya, kita tidak akan pernah melupakan ketika bersatunya Jokowi dengan Prabowo, ya itu merupakan sebuah catatan sejarah yang luar biasa ya. Rekonsiliasi nasional dua kekuatan besar yang menyatu hingga saat ini berjalan sangat harmonis gitu ya. Dan saya mendapatkan info A1 bahwa Prabowo itu semakin harmonis dan Prabowo akan sangat melindungi Pak Jokowi dan keluarganya gitu ya. Jelas Karena lah. apa? Karena mereka memiliki visi yang sama dan akan mempercepat program-program ya menuju apa? Program-program yang menuju Indonesia emas. Indonesia emas. Walaupun 2045 masih lama, tetapi harus dibangun dari sekarang. Khususnya hilirisasi. Itu kuncinya gitu ya. Jadi bagi lawan-lawan politik yang sekarang mau PT-UN, maunya melakukan aksi-aksi, ya bahkan ada ancaman Paling hanya dari segelintir alumni orang. UI, ya itu oknum lah ya, yang mengatakan jangan sampai Jokowi ketika setelah 20 Oktober pulang ke rumahnya, harus pulang ke penjara. Itu apa namanya tidak akan mungkin dan Itu hati-hati sampah yang mengatakan menggoyang demikian. kepemimpinan Prabowo. Ya hati-hati, Prabowo nggak akan tinggal diam. Lihat aja nanti ya. Saya ini tiketnya hanya untuk Mas Romi, untuk keluarganya Bung Karno. Dari video ini kita bisa menilai bahwa orang-orang yang kemarin teriak masalah dinasti politik, yang teriak-teriak darurat, posting Garuda Biru adalah barisan orang-orang sakit hati. Betul. Kok kalian diam Jelas. saja? Kok hilang dari lain? Kenapa kalian tiba-tiba menghilang? Apakah ini bukan termasuk dinasti politik? Orang yang kita ketahui dia ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bekerja untuk rakyat, pelayan masyarakat, digaji oleh uang negara atau uang masyarakat. Tiba-tiba mengatakan bahwa dia melayani sebuah keluarga atau bekerja untuk sebuah keluarga. Logis kah? Apakah itu bukan dinasti politik? Kalian tidak mau posting lagi itu Garuda Biru? Atau kalian malu? Takut menjilat ludah sendiri? Kocak kalian, kocak. Makanya lain kali pikir dulu sebelum kalian posting-posting, keluar-keluar Buat jadi Garuda Hanya merah. sekarang kan kalian bingung sendiri. Aduh, kita ini mau gimana ini? Kayaknya kita ini barisan sakit hati deh. Kocak. Mas Rominya minta, boleh nggak ditandatanganin? Boleh nggak saya bilang? Loh. Kok udah pulang, kenapa? Aneh-aneh sih Itu kok sebenarnya. kenapa berantakan gitu? Peci mana sama dasinya, sama jasnya? Iya kan, kesempatan saya hilang. Ambil Mas. Dan satu lagi, secara psikologis kalau saya tekan, Buyainya belum tekan. Sampai kayak gitu tadi ganteng rapi lo perginya ini. Makanya begitu Buya tekan, saya katakan, Ngapain? gue pegang janji gue. Bagi gue kekuasaan media ini enggak seberapa. Bagi gue suatu kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas Waalaikumsalam. tentang Amin Rais. Ya. Beliau ini usianya sudah 80 tahun, namun beliau Udah begitu mauzur. gemar membuat VT yang isinya hanya Menghujat Pak menjelek-jelekkan Jokowi. Bapak Jokowi beserta keluarganya. Juga memprovokasi rakyat agar negara ini chaos. Udah tua ya. Jadi Allah benar-benar mencabut sampai ke akar-akarnya ilmu dia. Dia kan profesor, doktor, gelarnya panjang gitu. Dicabut sama Allah ke akar-akarnya sehingga yang keluar dari mulutnya itu hanya caci maki, bulian, tuduhan-tuduhan, bahkan fitnah dan adu domba. Jangan gelarnya serta dibeli provokasi. guys. Si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniyah daripada yang lalu-lalu ya. Jadi memang Pak Amin Rais ini senang sekali memaki-maki Pak Jokowi ya. Setiap beliau ini membuat VT ya isinya seputar itu. Jokowi dan Jokowi. Sangat Jokowi ke meja hijau supaya tidak ada kesan trial by the press, maka para jaksa dan hakim yang akan memproses pengadilan buat Mulyono atau Jokowi harus dipilih dari orang-orang yang track recordnya jelas. Dia inilah yang selalu mengulang-ulang kata-kata seret Jokowi, seret Jokowi, seret Jokowi. Borgol Jokowi, penjara. Katanya itu saja ya. Sehingga saat ini kita sering melihat berlalu lalang VT-VT orang, ya status-status orang di berbagai platform media sosial, ajakan untuk menyeret Pak Jokowi ke penjara. Setelah Pak Jokowi lengser, Paling namanya hanya lengser, padahal 20 orang lengser saja. dengan Purna Bakti kan beda. Setelah Pak Jokowi pensiun harus diseret ke penjara. Pak Jokowi beserta dinastinya
Berarti Pak Jokowi, Kaisang, Gibran, Mas Bobi itu diseret ke penjara semua. Ini aki-aki ini yang memprovokasi. Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Presiden terburuk. Nah, waktu ada ini bisa jadi ya, ketika ada baliho segede gaban di UGM itu yang menuliskan lulusan UGM terburuk, ya itu berdasarkan narasi beliau ini, si aki-aki ini ya. Presiden yang memang tidak qualified ya. Jadi kita sudah tahu bahwa ijazah SD SMP-nya pun tidak ada ya. Bahkan tidak ada. Sosial dan pun dilakukan. Nah ini berawal dari pernyataan beliau ini, ya kan? Sebenarnya memang sudah ada skenario-skenario ini untuk mengeluarkan satu persatu fitnah pada Bapak Jokowi, ya. Nah ini salah satu orang yang membuat skenario fitnah-fitnah itu ya si Mbah Amin Rais ini. Sutradaranya. Di penjara. Mengapa melakukan pengkhianatan nasional? Jokowi makin mengamuk, amukannya itu amukan orang yang bingung dan sedikit gejala linglung telah membawa Indonesia ke kegelapan. Setelah lengser, nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Diborgol Pak Jokowi. Ya ini dia ini selalu menghembuskan provokasi-provokasi di setiap titiknya untuk memenjarakan Pak Jokowi, memborgol Pak Jokowi dengan istilah-istilah dia itu. Bahkan ketika dia ini ceramah di masjid, Jokowi memendam ambisi yang busuk dan terkutuk. Dia melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dan dia melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu untuk melanggengkan ya, anggap saja kalau sudah umur 80 tahun pasti kembali ke anak kecil ya. Di masjid jadi harap bicara seperti dimaklumi. Ya, berani-beraninya dia. Bagaimana dengan nasib Jokowi? Jokowi saya yakin sudah berbuat banyak dosa politik, hukum, ekonomi, lewat rentetan kebohongan, janji palsu, dan politisasi hukum, bahkan menyeret TNI dan Polri ke kubangan politik yang anti rakyat dan sepenuhnya memihak kaum pemilik modal. Ini memfitnah juga ya, memfitnah TNI Polri. Pak Jokowi itu penjahat kelas kakap ini ya. Menurut dia ini, kayaknya pikun dia ya. Bahkan dia juga menuduh Pak Jokowi punya penyakit katanya. Jokowi juga maaf memalukan. Gibran menghina keluarganya dulu dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga akan memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Menuduh Pak Jokowi katanya akan mengkampanyekan anaknya waktu itu. Terasa dengan jelas bahwa borok-borok politik Jokowi memang harus kita bersihkan sebersih mungkin dari bumi Indonesia lewat proses dejokowisasi. Borok-borok. Dejokowisasi. Sebisanya ya bicara begitu. Nggak pakai teteh ngaling-ngaling. Keluarga kentir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi dan menuduh lagi itu astagfirullah. Memang berbicara tentang Amin Rais ya teman-teman, kita harus memahami karena memang kita tahulah kalau aki-aki sudah umur 80 tahun itu kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia tidak sadar apa yang dia bicarakan. Anggap saja yang Amin Rais omong itu dia ingin mengobati rasa sakit yang selama ini sulit sekali disembuhkan, ya. Kemudian Amin Rais ini dia menuduh Pak Jokowi yang bukan-bukan. Ini yang saya heran ini kok nggak ada yang menegur dia ya. Apakah karena dia seorang sutradara sehingga orang lain tidak bisa menegur dia? Tapi saya yakin bahwa setelah Pak Jokowi habis masa jabatan tanggal 20 Oktober nanti, mudah-mudahan saja sakit yang selama ini dirasakan oleh Amin Rais bisa disembuhkan oleh Pak Prabowo ya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam waras untuk kita semua.